Halo warga, Assalamualaikum. Semoga desa warga semua menjadi desa yang aman dan tentram. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seorang kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kepala desa mempunyai banyak tugas, kewajiban, hak, wewenang, serta larangan yang harus dipatuhi. Karena jika kepala desa melanggar larangan akan berdampak pada resiko pemberhentian. Sebelum kita lanjutkan, silakan warga klik subscribe dulu dan tekan loncengnya biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel ini. Pengaturan mengenai pemberhentian kepala desa dirumuskan dalam pasal 40 sampai 47 Undang-Undang Desa. Konsep kepala desa berhenti dan diberhentikan, termasuk orang yang menetapkan pemberhentian, itu dituangkan dalam pasal 40 di mana kepala desa berhenti karena 1. Meninggal dunia, 2. Permintaan sendiri, 3. Diberhentikan. Beberapa alasan kepala desa diberhentikan karena sebab sebagai berikut. 1. Berakhir masa jabatan. Yang dimaksud dengan berakhirnya masa jabatan adalah apabila telah berakhir masa jabatan kepala desa yang telah dijalani selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan harus dihentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih atau belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat pejabat untuk menjalankan pemerintahan di desa. Yang kedua, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah apabila kepala desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa. Pada saat pendaftaran sebagai calon kepala desa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala desa. Jika pada saat pendaftaran syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat melanjutkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun pada saat dia sudah terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa, dalam perjalanannya ada syarat-syarat yang tidak lagi dipenuhi, maka kepala desa tersebut dapat diberhentikan. Syarat apakah yang tidak dipenuhi oleh calon kepala desa tersebut? 1. Tidak lagi menjadi warga negara Republik Indonesia. 2. Tidak lagi memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tidak mempertahankan dan tidak memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, atau memegang ideologi lain selain ideologi Pancasila. 3. Sedang menjalani hukuman pidana penjara. 4. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. 5. Sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Sakit yang tidak memungkinkan lagi menjabat sebagai kepala desa. Pemberhentian yang keempat adalah melanggar larangan sebagai kepala desa. Larangan apakah yang menyebabkan kepala desa diberhentikan dalam tugasnya sebagai kepala desa? Terdapat 12 larangan antara lain 1. Merugikan kepentingan umum. 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. 6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 7. Menjadi pengurus partai politik. 8. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau kampanye pemilihan kepala daerah. 11. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan 12. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemberhentian kepala desa tersebut harus ditetapkan dengan ketetapan bupati atau wali kota. Dalam hal perkara hukum dan pemberhentian, sebagaimana halnya berlaku untuk kepala daerah, ada kalanya kepala desa diberhentikan karena tersandung perkara hukum. Misalnya tersangkut perkara pidana korupsi bantuan sosial. Pasal 41 sampai 43 Undang-Undang Desa telah memberikan dua norma penting, yaitu diberhentikan sementara saat masih berstatus tersangka dan diberhentikan sementara saat sudah berstatus terdakwa. Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Dan kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara. Dalam dua kasus tersebut, kepala desa hanya diberikan status diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 43, yakni kepala desa yang diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses peradilan pidana tidak bisa diprediksi ujungnya, baik mengenai status akhir kepala desa maupun mengenai waktu yang dibutuhkan. Meskipun KUHP menyebut azas peradilan cepat, murah, dan sederhana, namun tidak ada yang bisa memastikan kapan suatu keputusan berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap bisa terjadi pada tingkat pertama, banding, atau kasasi. Tidak ada pula yang bisa memprediksi apa putusan hakim, semua bergantung pada bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, pasal 44 Undang-Undang Desa telah membuat norma jika hakim membebaskan kepala desa dan norma jika masa jabatannya belum atau sudah berakhir. Kepala desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati atau wali kota wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan berikan komentar di bawah video ini, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga semua untuk klik like and share. Salam Desa Maju.